Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalifatul Mukminin Nasidiki dengan NIM 50 11 90 290, kelas 2I, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS pengantar manajemen dengan dosen pengampu Pak Z Herianto SHMH. Soal pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan ini dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan dan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap kedua, merumuskan keadaan, pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi. Tahap 3, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, diperlukan faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan. Penilaian alternatif tersebut dapat pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Soal nomor 2, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. 5 teori motivasi, yaitu teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis, misalnya seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman, serta lainnya. Kebutuhan sosial, dalam hal ini kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Manusia makhluk sosial sehingga membutuhkan orang lain dalam kehidupan mereka. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan fisiologis, sosial, dan keamanan yang sudah dipenuhi. Karena setiap orang ingin diakui dan dihargai orang lain. Teori motivasi MC Sutherland. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Dalam tahap ini, seseorang harus menentukan tujuan yang logis dengan memperhitungkan resiko yang ada serta melakukan dengan kreatif dan inovatif. Kebutuhan afiliasi, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri seseorang yang dimiliki orang lain. Mereka haruslah peka terhadap struktur pengaruh antara satu sama lainnya, bahkan mencoba untuk menguasai orang tersebut hingga mengatur tingkah lakunya. Teori X dan Y MC Gregor. Teori ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan MC Gregor. A. Teori X. Kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan
jika bisa akan menghindari hal tersebut. Karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian, bahkan diperlakukan hukuman serta diarahkan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawab. B. Teori Y. Usaha fisik dan mental yang dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. Rata-rata, seorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak, tak hanya menerima namun juga ikut mencari tanggung jawab. Ada kemampuan yang sangat besar dalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas di seluruh pegawai. Pengendalian yang dilakukan di luar hukum bukanlah cara yang tepat untuk mengarahkan kepada tujuan organisasi. Teori motivasi Herzberg ini menjelaskan seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja atau tidak. Dua kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi sebagai dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Yang kedua, iklim baik, yang mana dapat dibuktikan bukan sebagai sumber dari kepuasan kerja, namun sebagai ketidakpuasan kerja. Faktor ini biasanya merupakan kondisi kerja, hubungan antara individu, serta teknik pengawasan dan gaji. Perbaikan dari faktor-faktor ini bisa mengurangi ketidakpuasan kerja lebih efisien. Namun, tidak bisa mengakibatkan dorongan kerja. Faktor iklim baik ini tidak akan memicu motivasi. Hanya saja jika tidak ada faktor ini, maka tidak berfungsinya faktor motivasi. Teori Clayton Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Kebutuhan eksistensi yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan hubungan yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Kebutuhan pertumbuhan yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi secara maksimal. Lanjut ke soal nomor 3. Pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidikan maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini yang tentunya pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai pemimpin atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Dalam hal ini, sebagai pimpinan, saya tahu bahwa dengan mengubah metode pembelajaran dari face to face ke secara online pasti tidak hanya pelajar yang memiliki masalah, tentunya juga para guru. Banyak pelajar yang mengeluhkan bahwa guru mempersulit mereka dengan memberi banyak tugas. Namun, jika dibedah, tujuan dari tugas tersebut adalah guna untuk membuat pelajar tidak tertinggal dalam hal pembelajaran. Tapi dalam hal tersebut, guru juga dituntut untuk menerima segala bentuk pertanyaan yang pelajar utarakan. Karena kita semua tahu jika pembelajaran face to face saja ada yang tidak mengerti, apalagi dengan metode secara online. Dalam hal ini, pelajar dan guru haruslah aktif bersama-sama agar terbentuk pembelajaran yang efisien. Dan mengenai kesulitan tugas, para guru bisa mengubah metode penjelasan materi dengan aplikasi video online atau juga memberikan materi secara tertulis. Hal ini dapat memastikan pelajar mengikuti pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Di sini juga ada baiknya guru sedikit melonggarkan hukuman bagi pelajar karena metode online.
Tidak sedikit pelajar yang kesulitan untuk menggunakan media tersebut, dan juga guru bisa memberikan tugas kepada pelajar dengan secara berkala, tidak setiap hari. Baiklah, sekian dari jawaban-jawaban yang telah saya berikan. Untuk itu, saya harapkan bisa memenuhi mata kuliah pengantar manajemen yang tadi dengan dosen pengampu Pak Z Haryanto SHMH. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena ini masih tahap pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.